jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda. Masya Allah pembahasan kita luar biasa mengenai dosa-dosa suami yang jarang disadari. Nah ini masih banyak sekali ternyata pertanyaan yang belum dijawab. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini melalui Instagram, ada pertanyaan dari @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, istri saya suka banget nonton drakor. Terus saya yang suaminya malah dicuekin. Terus saya bilang nih, nikah aja kamu sama opa itu karena kesel. Nah saya dosa gak sih? Nah tuh kan Bib, diwakili kan. Gimana tuh kalau misalnya ada yang terlalu suka sama drakor sampai suaminya dicuekin, itu dosa enggak tuh gimana? Dosa. Ya? Jangan mencueki suami, perhatikanlah suamimu, sayangilah suamimu, jangan sampai suami itu dia memikirkan yang lain. Nah, kalau misalkan ditanya nih, ada kalimat di sini. Kalimatnya kenapa sih? Kalimatnya terus. Nah, ada kalimatnya seperti ini, misalkan, udah kamu, ya kan, nikah aja sama drakor. Ya, kan? itu. Nah, ini maksudnya itu iya. kalimatnya. Nikah aja sama drakor nikah gitu. aja sama Itu drakor. kalimatnya. Ya kan? Atau nikah aja sama tuh orang gitu kan, misalkan kayak gitu. Itu gimana Bim? Nah, kalau maka- ada suami berkata begitu, kamu nonton drakor, nikah aja sama orang itu. Ya kan? Apakah suami dosa enggak? Nah, maka kalau dia kalimatnya niat untuk menceraikan, ya kan, maka jatuh cerainya. Itu jatuh Jatuh talaknya. Astagfirullahaladzim. Mereka udah nikah aja sama Brad Pitt sana, ya kan. Udah Itu juga- gak usah ke rumah itu saya bisa, lagi. itu bisa. Bisa, tapi kalau dia niatnya cuman udah nikah aja sama Brad Pitt, ya kan. Atau nikah aja sama si itu. Waduh. Udah nikah aja sama sana. Kalau dia niatnya gak ingin menceraikan gak jatuh. Tetapi ada kalimat, makanya kalau kalimat jelas saya ceraikan kamu, jatuh cerainya. Kalau misalkan saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, Ya jangan Allah. kembali lagi. Jatuh. Ini jatuh nih, ini namanya talak kinayah. Yang dimana talak kias, yang dimana dia itu jatuh talaknya. Kalau misalkan saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi ke rumah, ya kan? Jatuh talaknya. Saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu, nanti malam pulang lagi, itu gak jatuh talaknya. Nah, tapi kan ada kalimat, kalau misalkan pergi kamu dari rumah, ya kan? Jangan kembali lagi. Nah, kalau misalkan orang ini dia pulang, dia gak kembali lagi, maka jatuh talaknya. Tapi kalau istrinya gak pulang, maka belum jatuh talaknya. Tunggu lu Bib. Jadi kalau tadi bilang gitu, nikah aja sama opa-opa itu. Apa itu gimana Bib? Nah, itu gak jatuh talaknya. Nggak Karena jatuh. kan dia tidak untuk niat untuk menceraikan atau mentalak. kesel aja. Nah, kesal doang. Kayak Tapi niat. kalau dia niat, udah kamu nikah sama saya, sama sana ya kan. Jangan kembali lagi kemari. Nikah aja sama Mikdad sana. Oh. Nggak usah kemari Waduh. lagi. Janganlah dia punya isel. Misalkan. Misalkan, oh baik. Jadi para istri harus lebih bisa dikendalikan lagi ya, diatur Kalimat waktunya. kata-katanya harus jelas dan hatinya yang berkalimat. Iya. itu Jadi kan. jangan sembarangan laki-laki niat di hatinya untuk menceraikan atau di hatinya untuk mentalaknya atau kalimat keluar talak, jangan, maka Aduh. jatuhlah talaknya. Ah. Hati-hati. Tapi istri itu juga dia. berdosa Bib ya kalau Berdosa. memuji Iya. opa-opa Korea Nggak depan boleh lah. suaminya Mentang-mentang gitu. istri suaminya nggak ganteng, muji-muji yang itu kan nggak boleh, nggak benar. Nggak usah juga berperang. Makanya perawatan kayak orang opa-opa Korea. Ini jadi ada dua sisi nih, baik. Baik kita lanjutkan, mudah-mudahan terjawab pertanyaan tadi. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, dosa gak sih saya Ustadz kalau ninggalin istri di rumah karena lama banget make upnya? Waduh, gimana Ustadz Maulana? Pokoknya meninggalkan itu dosa. Oh, Meninggalkan dosa. Satu kecewa, istri sudah lama-lama dandan. Tiba-tiba suaminya Mobilnya udah pergi duluan. berangkat. Sakit hati dong untung istri. aku gak pernah kayak gitu ya Allah. Jangan. Jadi kalau dikatakan dosa kamu meninggalkan, persoalan make upnya lama itu wajar. Iya, Kalau mau bantuin. Atau cari make up artis. mana ngerti? Ah itu. Bawa ke salon. Atau siapin alat yang mempercepat dia Make upnya. Make upnya. Kayak biasa lama ngiringin rambut pakai kipas angin. Iya. Kenapa enggak dibeliin itu apa namanya? Hair dryer. Hair dryer, betul. Istrinya kasihan berdandan. Kenapa tidak belikan alat make up yang lebih bagus? Itu sebenarnya kalau saya teknik dulu saya gini. Kalau saya lama dandan aman aku. Dia dandan dulu aku menonton atau baca buku atau Iya, banyak belajar yang bisa dulu. dikerjakan Sambil dulu ya. selesai, sudah selesai. Abah ayo baru saya pakai. Baik. Jadi saya enggak lama. Iya. Jadi menunggunya digunain hal yang bermanfaat daripada Betul. terjadi apa-apa. Karena ini konteksnya meninggalkan dan menyakiti perasaan istri. Iya. Konteks yang dua ini yang bermasalah. Betul. Kalau Masya tahu Allah. gak strateginya? Kalau aku gimana? Gimana Ustaz? Puji. Oh, Ih, cakep banget. Wih, udah minor banget. Udah. Gitu, padahal belum Padahal selesai. biar cepet. Iya, biar cepet. Wah, triknya luar biasa, boleh juga. Baik, mudah-mudahan. Tanya juga. Kalau Habib gimana Habib biasanya, Habib? Kalau saya biarinin aja deh, biar dia puas.
Biarin aja, Gitu ya. gak apa-apa. Karena dia yang lebih tahu. Iya benar kebutuhannya, mau ketemu siapa, occasionnya apa. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa pembahasan kita. Dan sekarang insya Allah akan ditutup dengan muhasabah dan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang tema dosa suami yang tidak disadari, maka rasanya banyak sekali dosa kita ini. Kenapa? Karena kitalah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang itu, dengan istri kita. Kita mengambilnya dari orang tuanya. Kita dipindah alihkan tanggung jawab dari seorang ayah terhadap seorang laki-laki asing, yaitu kita yang menjadi suaminya. Dan alih tanggung jawab ini bukan hanya untuk memberinya makan di dunia, tapi juga menjanjikan surga nanti di akhirat. Maka jagalah diri kita dan pasangan kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah satu ayat yang singkat namun ternyata menjadi pembelajaran yang sangat-sangat besar dan mendalam bagi kita semua para laki-laki. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum nara, kata Allah, dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tugas utama kita sebagai seorang suami, jangan sampai kita berdosa terhadap istri kita, jangan sampai kita zalim terhadap mereka, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin saja amal kita cukup mengantarkan kita ke surga, namun terhalang disebabkan karena kita tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang dititipkan Allah kepada kita, baik itu anak kita, pasangan kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mereka semua bisa menuntut kita di akhirat kelak. Sebelum mereka menuntut di akhirat, maka mari kita bereskan dulu di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Dausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-badru alaina min sani ya